Kiai Iman tuh anak sendiri loh, anak kandung. Dia aktivis NU, mati-matian bela NU, pengurus NU, tapi diserang melulu di medsos. Padahal yang dibicarakan Kiai Iman itu bukan dia kok, bukan NU kok, Gus Abbas. Ini bukan orang kecil-kecil loh. Tidak mungkin cintanya ke NU itu kecil, mungkin lebih besar dari sampean semua itu. Sejak awal saya sudah minta teman-teman BNU, undanglah Kiai Iman, undanglah Rabithah Alawiyah, diskusi di depan PBNU kan bermartabat. Jangan bocor keluar, sekarang sudah kemana-mana, orang awam sudah bicara. Gus Muafik bicara tentang Nabi itu merebes, itu betul ada hadisnya kok. Serang orang, menghina Nabi. PBNU bukannya membela anaknya, cenderung menyalahkan. Ibaratnya gini, dipukul sama orang lain, diinjak juga sama orang tuanya. Ya kadang-kadang kan begini orang tuh, kalau sama anak tiri, anak orang kok sayang banget sih, tapi anak sendiri nggak dianggap. Ini banyak pengurus organisasi seperti itu, merawat anak tiri, menghabiskan biaya, sementara anak sendiri diomelin melulu. Ya bagaimana ini? Saya kira paham maksudnya lah ya. Contoh lah sekarang, Kiai Iman tuh anak sendiri loh, anak kandung. Dia aktivis NU, mati-matian bela NU, pengurus NU, tapi diserang melulu di medsos. Padahal yang dibicarakan Kiai Iman itu bukan dia kok, bukan NU kok. Panggil, berani ya debat gitu loh, jangan diserang. Wah ini anakku nakal nih, ngelemparin rumah orang, ya panggil baik-baik. Tanya kenapa alasan ngelemparin rumah orang gitu loh. Misalnya kenapa dia kok ngusir tamu yang datang, misalnya kenapa sih kamu ada tamu malah ditolak ke rumah kita. Mungkin dia punya alasan, tanya. Itu tamu itu kemarin juga pas masuk di situ malah ngambilin isi lemari, kan bisa aja punya alasan. Bu ini enggak, diserang terus. Gus Abbas ini bukan orang kecil-kecil loh. Kita tahu Mbak Kiai Fuad Hasyim, mbahnya juga, mbahnya Gus Abbas itu, Kiai Abbas itu termasuk yang ikut melahirkan. Tidak mungkin cintanya ke NU itu kecil, mungkin lebih besar dari sampean semua itu. Tapi ala kulli hal kita tidak mengatakan benar atau salah. Bijaklah, ini ada sesuatu gitu loh. Sebenarnya masalahnya gampang cepat diselesaikan jika sebagai orang tua PBNU itu menyadari bahwa rakyat ini sudah terbagi atau rakyat ini sudah menanti sejak lama. Kenapa tidak sejak awal gitu loh? Kalau dari awal bikin pernyataan, diundang semuanya kumpul, kemudian bertindak secara adil, selesai. Masalah nasab, polemik nasab, itu pula yang dilakukan PBNU. Ketika umat sudah mulai menganalisa, mengkaji tentang nasab Ba'alawi atau Habaib, timbul polemik. Di beberapa tempat sudah ada diskusi kecil-kecil. Sejak awal saya sudah minta teman-teman BNU, undanglah Kiai Iman, undanglah Rabithah Alawiyah, diskusi di depan PBNU kan bermartabat. Jangan bocor keluar, sekarang sudah kemana-mana, orang awam sudah bicara. Apa pantas sekarang seorang Rois Am dikritisi oleh anak-anak muda NU? Yang itu adalah su'ul adab loh. Aslinya su'ul adab. Santri tidak pantas mengkritisi ulama. Tetapi ada kekecewaan yang sangat berat di hatinya. Terpaksa mereka menghilangkan adabnya karena ada sesuatu yang sangat mendesak. Masyarakat sudah bergolak di mana-mana. Dan kalau ini dibiarkan, besar masalahnya. Nah, berulang kali saya katakan, cepatlah PBNU, jangan ngomong malah menyerang Kiai Iman. Tidak bijak dong itu namanya. Dulu ketika kasus Gus Muafik, Gus Muafik bicara tentang Nabi itu merebes, itu betul ada hadisnya kok, itu benar. Serang orang, menghina Nabi. PBNU bukannya membela anaknya, atau paling nggak panggillah, nasihati jangan begitu lagi. Ini tidak, cenderung menyalahkan. Nah ini kita tersinggung Pak. Anak muda, generasi muda NU yang bicara benar disalahkan, kok malah orang tuanya ibaratnya gini, dipukul sama orang lain, diinjak juga sama orang tuanya. Jejak digital masih ada. Ini tidak bijak. Nah hari ini
Ketika sudah banyak di mana-mana tokoh-tokoh NU bicara, kiai-kiai NU bicara, mulai dari yang kampung sampai yang kota, mulai yang muda sampai yang tua, bicara semua. Tapi PBNU malah seenaknya betul mengatakan itu adalah penghinaan. Loh, ini kajian. Dan kajian itu berangkat dari analisa beberapa perilaku manusia, perilaku mereka yang dianggap rasa-rasanya perlu dikaji ulang kebenarannya.